hanya karena anugerah Tuhan. Suka duka yang kita alami adalah warna-warni yang membuat kita bertumbuh semakin indah. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak pernah gagal menggenapi janjinya, itulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan kita. Sebentar lagi, kita akan kembali mendengarkan janji Tuhan lewat pujian dan firman-Nya. Mari kita semua terlibat dalam ibadah hari ini. Siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan ibadah online. Dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan yang akan memenuhi setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Sebab ada mujizat dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bernyanyi dan memuji bagi Dia. Haleluya. Ada kemenangan di dalam nama Tuhan. Padanya pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu Tuhan, Salibmu selamatkanku, takutkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku dari yang terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. kami memuji-Mu Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku. Amin. Kemenanganku. Haleluya. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian, pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Ya, salibmu selamatkanku, takutkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku dari yang terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Amin. Di tempat ini ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku. Hanya Yesus kemenanganku. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya.
Sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab di dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami pada pagi hari ini, kami mau terus pegang janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab janji-Mu yang menghidupkan kami. Bukan cuma menghidupkan, tapi menguatkan dan meneguhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam Kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan janji-Mu Tuhan. janji-Mu selalu sertaku. Mari kita akan bersama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, Bahkan meneguhkan setiap kami Tuhan. meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan kami ya Tuhan. Di dalam keraguan Yesus datang Kau datang menguatkan janji-Mu. janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah menghiburkan, menguatkan, bahkan meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkan, terbukti dalam
percaya Kau tak pernah gagal. Engkau yang menghidupkan, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, terus sembah Dia dengan hati yang terus bersyukur di hadapan, dengan hati yang terus percaya bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkan, janji-Mu yang meneguhkan kami Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya. Yesus, kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tak pernah lenyap dalamku. Haleluya. Ada mujizat Tuhan, ada janji-Nya yang menghidupkan bagi setiap kita. Terus percaya. Oh, haleluya. Haleluya. Terus Bapak Ibu Saudara, bebaskan diri kita untuk terus bermasmur bagi Dia. Oh Yesus Tuhan. Oh dapat yang syakara Yesus Tuhan. Ya haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan, Kemenangan terjadi di sini. mari katakan dengan segenap hatimu, ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kemenangan itu ya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati kita lebih lagi, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Oh, Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. mari katakan dengan lebih lagi. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari katakan kesembuhan,
bekerja. Mari sekali lagi, kemenangan, kemenangan ya terjadi di sini. Berikan sorak-sorai umat pemenang. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Haleluya. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kembali kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Secara khusus Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan memberikan pesan bagi setiap kami, supaya kami menjadi orang percaya yang betul-betul hidup di dalam kebenaran. Dan kami akan menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan saat ini adalah Immanuel. Saya percaya kata Immanuel sering sekali kita mendengar, bahkan sudah ada banyak lagu yang dinyanyikan yang bertemakan tentang Immanuel. Tapi hari ini kita akan belajar kembali, saudara-saudara, apa itu Immanuel. Karena seringkali kita sebagai orang percaya berpikir bahwa Immanuel itu hanya sebatas bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Memang benar saudara, tetapi ada makna yang lebih daripada sekedar makna itu. Itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan. Di dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan bagi kita orang percaya. Banyak sekali janji Tuhan. Tetapi saya mau katakan hari ini saudara, bahwa janji yang paling dibutuhkan oleh manusia, oleh saya dan saudara itu adalah Immanuel. Saya akan buktikan melalui apa yang kita pelajari hari ini saudara. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah kita akan belajar bersama-sama saudara, karena ini adalah tema yang penting untuk kita. Di dalam Alkitab kita saya mau katakan, tema yang diusung sebetulnya adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah janji penyertaan Tuhan, yaitu Immanuel. Tapi apa maknanya buat kita? Nah kata Immanuel, saudara, berasal dari dua kata Ibrani. Yang pertama artinya with atau beside, dan kemudian yang kedua adalah el, yang artinya adalah Almighty God. Allah yang perkasa. Jadi kemudian dua kata ini digabung menjadi Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah kita akan belajar bersama-sama apa maknanya bagi kita. Yang pertama saudara, apa makna Immanuel? Immanuel menjamin keselamatan hidup yang kekal kepada kita. Nah saudara, makna inilah yang seringkali tidak dimengerti oleh orang percaya. Bahwa keselamatan itu artinya adalah Tuhan bersama dengan kita selama-lamanya. Itu kan artinya Immanuel, saudara. Jadi keselamatan, saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda semua yang melihat tayangan ini, keselamatan itu artinya Tuhan itu bersama dengan kita selama-lamanya. Jadi kalau saya mau katakan, kalau kita kemudian dipanggil Tuhan, kalau kita meninggal, saudara, dan setelah kematian itu kita tidak bersama dengan Tuhan, itu artinya
Immanuel itu tidak terjadi, artinya engkau tidak mendapatkan keselamatan. Karena inilah sebetulnya makna yang paling utama. Kenapa saya katakan demikian? Coba bayangkan saudara, bayangkan ya, bahwa dalam perjanjian lama Tuhan itu menjanjikan Immanuel. Lalu kira-kira antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada selang waktu 400 tahun, masa silent, saudara, Tuhan tidak berbicara. Dan ketika Tuhan datang berbicara setelah masa 400 tahun itu, saudara, apa yang Tuhan katakan kepada manusia melalui Yusuf dan Maria, yaitu apa? Tentang janji Immanuel. Nah, sebetulnya Immanuel itu berbicara tentang keselamatan, saudara-saudara. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa keselamatan itu artinya Allah bersama dengan kita selama-lamanya. Itu artinya Immanuel, saudara. Itu sebabnya yang dijanjikan adalah Immanuel. Nah, kalau kita mengalami Immanuel dalam arti kita mendapatkan keselamatan, maka kita mendapatkan satu hal apa yang disebut yaitu sense of safety. Ya, kita ini mendapat rasa aman, tapi aman karena jaminan. Seperti Anda yang punya asuransi. Kalau Anda punya asuransi, Anda punya jaminan. Ya, kalau kecelakaan ada jaminan, kalau meninggal ada jaminan. Nah, ada rasa aman, safety. Nah, ini juga demikian dengan Immanuel ini dalam pengertian yang pertama. Immanuel dalam arti keselamatan, saudara, membuat kita itu punya sense of safety. Ini penting sekali, saudara. Rasa aman ini penting. Saudara, kalau ada seorang hamba Tuhan yang besar, namanya D.L. Moody. D.L. Moody, dia mengatakan begini, saya masuk neraka gak apa-apa, ini kalau dalam bahasa yang sederhana. Saya rela masuk neraka, asal bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena kalau bersama Yesus, neraka itu bisa diubah jadi surga, saudara. Itu artinya Immanuel. Itu bicara tentang keselamatan. Nah, itu sebabnya caranya untuk mendapatkan Immanuel dalam arti keselamatan ini, saudara, caranya bagaimana? Caranya adalah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu caranya, tidak ada cara lain. Karena Immanuel itu adalah Yesus sendiri, saudara. Ya, kalau kita ingin mengalami Immanuel dalam makna yang pertama ini, yaitu makna di mana Immanuel itu adalah keselamatan, maka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada cara lain, saudara-saudara. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, Immanuel itu adalah janji yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena apa? Karena Immanuel berbicara tentang keselamatan. Bagian pertama. Bagian kedua, saudara, apa makna Immanuel? Immanuel menjamin penyertaan selama kita hidup di dunia. Nah, ini yang seringkali menjadi pemikiran dari orang-orang percaya. Hanya sebatas ini sebetulnya. Tapi sebetulnya tidak salah, saudara. Hanya jangan sampai kita hanya berpikir sebatas ini, bahwa Tuhan menyertai hanya ketika kita ada di dunia. Karena Immanuel berbicara tentang keselamatan. Artinya setelah kita mati pun kita mengalami Immanuel. Nah, tapi yang kedua ini, saudara, tadi saya mengatakan Immanuel menjamin penyertaan selama kita hidup di dunia. Jadi kata Immanuel tadi saya katakan ya, bahwa Allah beserta, ya, dalam bahasa Inggris itu with us, beside us, toward, except, ya, to spite of. Yang artinya itu apa, saudara? Jadi Tuhan itu beserta kita, di sisi kita, ya, beside us, kemudian berjalan bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, mengarahkan pandangannya kepada kita. Ini arti-arti yang tadi saya sebutkan, saudara. Menerima kita meskipun bagaimana kita keadaannya, dia tetap menerima kita. Itu Immanuel, saudara. Jadi ada janji yang diberikan, yaitu bahwa ada penyertaan Tuhan selama kita hidup di dunia. Yang harus Anda tahu adalah bahwa manusia itu diciptakan, tidak mungkin dia hidup sendiri. Tidak ada manusia yang hidup sendiri dan tidak boleh saudara manusia hidup sendiri, saudara. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan tidak untuk hidup sendiri.
Saya membaca dalam artikel, saudara, kesepian itu menjadi masalah kesehatan global sekarang ini. Karena sifatnya itu mewabah. Jadi ternyata kesepian itu menjadi masalah kesehatan global, saudara. Menurut John Cacioppo, saudara, ini seorang neurolog, kesepian itu bisa didefinisikan sebagai isolasi secara sosial, begitu, saudara. Nah, fenomena ini cukup membuat kita itu bertanya-tanya, di mana seharusnya ini tidak terjadi ya. Orang di dunia sekarang ini harusnya tidak kesepian. Kenapa, saudara? Karena istilah kerennya itu di zaman borderless world, saudara, yang tidak ada batas, dunia tanpa batas, orang itu nggak bisa kesepian harusnya. Tapi hari ini justru kita melihat fenomena orang itu banyak yang kesepian. Sebetulnya kalau orang punya HP itu orang nggak akan kesepian. Tapi faktanya, saudara, ya surveinya mengatakan bahwa orang itu banyak yang kesepian. Nah, itu sebabnya, saudara, saya senang karena Tuhan memberikan janji yang disebut sebagai Immanuel. Kenapa? Karena Tuhan mengerti kebutuhan manusia. Manusia bisa saja kesepian, saudara. Itu sebabnya butuh Immanuel yang menyertai, Immanuel yang bersama-sama, berjalan bersama-sama, saudara-saudara. Dan menariknya, saudara, Tuhan itu Tuhan yang menciptakan kita. Jadi Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu butuh disertai, saudara-saudara. Manusia itu butuh ditemani. Manusia itu butuh disertai. Nah, kalau kita mengalami penyertaan seperti ini, kita mendapat yang namanya sense of security. Nah, kalau ini amannya itu karena apa? Karena ada perlindungan. Tadi amannya karena ada jaminan. Beda, saudara. Aman karena jaminan dan ini aman karena perlindungan. Jadi kita itu dilindungi. Ada orang yang bersama-sama berjalan. Ada pribadi yang bersama-sama berjalan bersama dengan kita. Dengan situasi dalam situasi kondisi yang apapun juga kita bisa bersama-sama, saudara. Ya, itu menariknya Immanuel, saudara. Jadi kita mendapatkan sense of security. Ingat firman Tuhan mengatakan Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu sekalian. Hari ini ada yang merasa kesepian, saudara? Adakah di antara saudara yang merasa kesepian? Caranya gimana? Anda percaya bahwa Immanuel itu menyertai kita, saudara. Dia akan menyertai saya dan saudara. Dalam kitab Wahyu ditutup dengan pernyataan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kenapa, saudara? Karena memang Tuhan tahu kebutuhan kita. Sehingga Alkitab kita pun ditutup dengan kata menyertai kamu sekalian. Manusia itu butuh disertai. Itu sebabnya, saudara, Immanuel ini menjadi penting. Karena Immanuel menjamin penyertaan kita selama kita hidup di dunia. Nah, yang ketiga, saudara, apa artinya Immanuel? Immanuel itu menjamin bahwa kita bisa mengatasi setiap masalah dalam hidup kita. Tadi jaminan keselamatan, yang kedua adalah jaminan penyertaan, saudara. Yang ketiga ini, jaminan kita ini bisa mengatasi semua masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita punya Immanuel, saudara. Tadi ayatnya kan mengatakan Allah beserta kita. Dalam bahasa Inggris itu bisa dibolak-balik, saudara. Dalam bahasa Inggris, ya, dalam bagian ini menggunakan terjemahan with us is God. Jadi penekanannya kepada God-nya, saudara. Siapa God-nya gitu, saudara. Dalam kata Immanuel ini tadi saya menjelaskan, God-nya ini adalah Almighty God, saudara. Almighty God artinya Allah yang perkasa. Nah, saudara, kalau Immanuel, Allah Almighty God itu yang menyertai kita, maka dia akan memberikan strength, kekuatan, sama power, saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa mengatasi. Artinya apa, saudara? Artinya begini, siapa yang Anda sembah, Allah seperti apa yang Anda sembah, demikianlah Anda akan menjadi, saudara. Kalau engkau bergaul karib dengan Allah yang
kuat, pertanyaannya engkau bergaul karib dengan Allah yang model apa, saudara? Kalau engkau bergaul, ini by the way, saudara, kalau engkau bergaul dengan Allah yang kejam, maka engkau juga bisa kejam, saudara. Tapi kalau engkau bergaul kepada Allah yang Almighty God, Allah yang kuat, maka engkau akan teridentifikasi seperti itu, akan menjadi orang-orang yang kuat, karena engkau punya Allah yang kuat, saudara. Itu sebabnya di bagian ini, ya, engkau akan mendapatkan yang namanya sense of identity, saudara. Artinya apa? Artinya kita ini diidentikan dengan Allah yang kita sembah. Immanuel itu, saudara, Almighty God-nya itu digambarkan seperti pilar. Kalau pilar itu kuat, saudara, ya, pilar dalam sebuah rumah itu menyangga rumah. Dan Immanuel itu sebagai penyangga hidup kita, dia support, ya, strong support kita, saudara. Atau juga digambarkan seperti ram. Ram itu adalah kulit domba jantan. Kulit domba jantan ini kuat sekali, saudara. Kalau Anda pernah belajar kemah tabernakel, maka ini menjadi penutup kemah tabernakel. Kena hujan, kena panas, ya, kena terik, tidak akan pernah lapuk, saudara. Tidak akan pernah hancur ini. Artinya apa? Artinya, saudara, artinya kalau Immanuel digambarkan seperti itu, kita pun akan menjadi seperti itu. Kita ini orang-orang yang tahan atas apapun juga, saudara. Ya, tahan. Kondisi apapun, kondisi panas, kondisi terik, mengalami badai atau apapun, Anda akan tetap menjadi orang yang kuat. Nah, gambaran yang ketiga itu, Almighty God digambarkan seperti pohon oak tree. Pohon oak tree itu kuat sekali, besar, saudara, ya. Itu digambarkan sebagai pohon yang tidak bakal digoyahkan oleh apapun. Nah, kalau gambarannya seperti itu, bayangkan kalau engkau bergaul dengan Tuhan yang seperti itu, Immanuel itu menyertai engkau, maka engkau akan menjadi orang-orang yang tidak akan tergoyahkan, saudara. Masalahnya engkau bergaul sama Tuhan itu apa enggak? Engkau bergaul dengan Allah yang seperti ini atau tidak, saudara? Nah, penyertaan yang dialami itu, saudara, seperti yang kita alami itu akan membuat kita itu memiliki sense of identity. Jadi kita itu disamakan dengan Tuhan kita, gitu, saudara. Kita ada rasa dalam hidup kita itu, kita merasa bahwa kita akan sanggup seperti Tuhan kita sanggup, maka kita pun sanggup, saudara. Ya, Lukas pasal 1 ayat 37 firman Tuhan mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan, saudara, bagi Almighty God tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang percaya, saya dan saudara juga tidak ada yang mustahil. Itu artinya kita diidentikan dengan Allah yang kita sembah, saudara-saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah engkau bergaul dengan Immanuel, Almighty God yang menyertai hidupmu atau tidak? Karena kalau engkau bergaul dengan Allah seperti itu, saudara, engkau akan sanggup mengatasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, saudara, saya akhiri dengan konklusi ini, saudara. Jadi Immanuel memiliki makna bahwa Immanuel adalah jaminan keselamatan. Allah beserta kita selama-lamanya, itu adalah Immanuel, saudara. Namun bukan hanya itu berbicara kehidupan setelah kematian. Tapi kalau bicara kehidupan kita sekarang ini, saudara, maka Immanuel itu adalah jaminan bagi kita untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan berikutnya, saudara, bahwa Immanuel akan menjamin kita untuk kita bisa mengatasi apapun, tantangan apapun dalam kehidupan kita. Kita diidentikan dengan Allah kita Allah yang kuat, maka kita pun akan menjadi orang-orang percaya yang kuat. Ya, kita akan menjadi orang-orang percaya yang tidak akan tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Anda akan tetap menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Itu sebabnya saat ini mari, saudara, kita bawa hidup kita, saudara-saudara, dimanapun Anda berada hari ini, engkau butuh Immanuel, saudara. Engkau membutuhkan Immanuel.
Kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga katakan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Immanuel itu akan terjadi dalam hidupmu. Bahwa Tuhan akan beserta engkau selama-lamanya. Bukan hanya pada saat engkau hidup di dunia, tapi setelah kematian engkau akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau ada di antara saudara yang merasa sendiri, engkau merasa kesepian, ada janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menghibur engkau. Almighty God akan berjalan bersama dengan engkau. Dan Dia akan menjamin kita supaya kita bisa mengatasi setiap persoalan hidup kita, apapun yang kita hadapi. Mari katakan sama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Mari katakan dengan iman kita. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Yang berjanji menghiburkan, menguatkan hidup kami. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Saat ini Tuhan, kami membawa anak-anak-Mu, setiap mereka yang hari ini bersama-sama dengan kami, bahkan yang melihat tayangan ini Tuhan, Engkau Allah yang berjanji bahwa Engkau akan menyatakan Immanuel kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu akan digenapi bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing hari ini Tuhan, biarlah Immanuel ada di sana ya Tuhan. Immanuel menyertai dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami aman, kami punya sense of safety ya Tuhan. Kami aman karena kami punya jaminan keselamatan. Kami aman, kami punya sense of security ya Tuhan. Kami aman karena kami dilindungi, disertai oleh Tuhan, ditemani oleh Tuhan. Kami aman. Dan kami punya sense of identity Tuhan. Kami diidentikan dengan Allah yang kuat. Kami pun menjadi orang-orang yang kuat ya Tuhan. Kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun ya Tuhan. Situasi apapun tidak akan menggoyahkan kami. Kami terima kebenaran ini Tuhan, menjadi kebenaran yang hidup dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Immanuel. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan penyertaan, dan ada jaminan untuk mengatasi setiap masalah kita. Kiranya ibadah hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita kembali, memberikan semangat baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu disiplin melakukan protokol kesehatan. Gunakan masker saat keluar rumah, rajin cuci tangan, tidak berpergian jika tidak ada keperluan, dan jaga jarak. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk notification. See you next week. Greater blessing.